Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 di Universitas Negeri Malang. Hari ini pada tanggal 19 Juli 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk persyaratan UKIN. Ini adalah kartu peserta saya. Ya, jangan lupa coba perhatikan dulu anak-anak. Silakan dada-dada dulu sama dosen tim penguji kita dari UM Malang. Selamat pagi Pak dosen. Pagi itu ada kamera. Pagi. Salam sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa dulu. Sebelum pelajaran dimulai, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini siapa saja yang tidak masuk? 3 orang. 3 orang ya. Dalam pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan, ya, tetap menjaga protokol kesehatan, harus memakai masker dan sering mencuci tangan. Jadi kita sebelum mulai pelajaran lebih baik kita speaking dulu ya nak ya, biar lebih semangat. Ya, kita speaking dulu. Ya anak-anak ayo ikuti videonya. Oke. Ayo. Goyang. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar yaitu apa nirmana, ya. Minggu kemarin kita sudah belajar nirmana. Apa yang dimaksud dengan nirmana? Pengertian nirmana. Nirmana adalah tata unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang tanpa indah atau memberikan dampak yang diharapkan. Jadi itu adalah pengertian nirmana. Nirmana itu terbagi menjadi 2, ya. Ada nirmana dwimetra sama nirmana trimatra. Ya, kita akan belajar tipografi. Ya, apa itu tipografi? Tipografi itu adalah menyusun kalimat atau membuat sebuah kalimat yang berbentuk kata-kata. Ya, bagaimana cara mendesainnya? Ya, itu harus tersusun rapi. Kalau dikaitkan dengan kehidupan kita di kehidupan sehari-hari, ya, kita harus selalu menyusun aktivitas atau menschedule aktivitas kita sesuai dengan jadwal yang ada. Contoh, kenapa melakukan hal yang seperti itu? Ya, dalam tipografi itu adalah menyusun bagaimana sebuah kalimat itu terlihat lebih indah, ya, terlebih indah. Jadi kalau dikaitkan pada kehidupan sehari-hari, pelajaran yang kita akan pelajari hari ini adalah bagaimana menyusun sebuah kalimat itu tertata dengan rapi. Bagaimana sih hidup kita itu selalu rapi, selalu bersih, agar selalu sehat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar. Oke, sekarang kita akan belajar kompetisi dasarnya adalah menerapkan tipografi sesuai media. Yaitu yang kedua yaitu membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Jadi indikator pembelajarannya nanti Pak Guru akan menjelaskan, ya, apa itu pengertian dari tipografi, sejarah tipografi, ya. Nanti juga kalian bisa menginterpretasikan
prinsip-prinsip dalam desain grafis. Jadi kalian juga bisa mempertunjukkan bagaimana cara pembuatannya, ya. Juga nanti kalian akan membuat atau mempraktikkan bagaimana cara membuat tipografi yang benar, ya. Dalam hal ini kita akan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jadi tujuannya ini, nanti Pak Guru akan menjelaskan, ya. Ketika saya menjelaskan, tolong diperhatikan. Nanti setelah itu kalian juga bisa presentasi, juga bisa dipraktikkan, ya. Ini peta konsepnya, ya. Peta konsepnya yang pertama itu kita akan membuat tipografi pada CorelDRAW. Jadi ini adalah peta konsep yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah masuk nak ya? Silakan dikerjakan dulu pretesnya. Untuk hari ini kita akan belajar masalah tipografi, ya. Tipografi itu adalah apa? Tipografi merupakan tata huruf sebuah ilmu dalam memilih dan menata huruf yang menyebarannya akan merupakan pesan tertentu, sehingga membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca dan memiliki perpaduan nilai fungsional. Oke, jadi tipografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penempatan huruf atau mendapatkan kesan tertentu agar pembaca bisa mendapat informasi secara maksimal, ya. Jadi tipografi itu, pernah enggak kalian ketika berangkat sekolah atau pas di rumah, sesuatu itu ada enggak dalam kehidupan sehari-hari kita di masyarakat atau di rumah kalian yang menerapkan konsep tipografi? Apa? Kalau kalian berangkat sekolah ketemu di jalan ada banner, itu kan sudah biasanya kan tertata kan, ya. Jadi konsepnya adalah tipografi itu adalah membuat sebuah tulisan yang tertata dengan rapi. Ya, itu adalah tipografi. Jadi tipenya, ya, tipenya seperti ini. Huruf A besar atau A kecil di sebuah tulisan itu bisa berbeda dari huruf A besar dan kecil yang lain. Keduanya adalah abjad alfabet yang sama, tapi jenis hurufnya berbeda. Atau lebih pendek atau lebih panjang dan sebagainya. Jadi perbedaannya adalah biasanya penerapan dalam tipografi itu ketika huruf A besar itu di awal kalimat kita harus menggunakan A besar. Jenis huruf ini atau font dalam Corel itu kan nanti ya Bapak akan menjelaskan, ya. Di sini jenis hurufnya ada serif, ya. Jenis huruf itu atau jenis-jenis font itu sudah tersedia dalam aplikasi tertentu. Contoh, ya, aplikasi apa Pak yang ada penerapan fontnya? Yang kita akan pergunakan hari ini adalah aplikasi CorelDRAW. Kesannya harus seperti apa? Jadi kalian itu membuatnya harus semaksimal mungkin, mendesain sebagus mungkin. Karena seorang desainer, seorang membuat sebuah desain, kita harus memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Tipografi, ya. Visibility, ya. Apa itu visibility? Kemampuan suatu huruf atau kata kalimat dalam suatu karya komunikasi visual dapat terbaca dengan jarak tertentu. Jadi ketika kita membuat sebuah desain, paling tidak dari jarak jauh orang itu sudah bisa menerka, bisa meraba apa sih tulisannya itu, apa sih bacaannya itu. Kenapa? Karena seorang desainer, seorang yang membuat sebuah kalimat yang berbentuk tipografi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah apa? Ini masalah keterbacaannya. Contoh, ketika dari jarak jauh, kalau kalimatnya itu besar, mayoritas dari
berdempetan secara otomatis sulit untuk dibaca. Maka ya kalau moodnya lagi kurang baik, lagi patah hati, ya, lagi marahan sama cowoknya, wes kamu jangan coba-coba untuk mendesain. Kenapa? Ya, yang jelas kamu tidak akan bisa untuk mendesain. Ya, apakah tidak bisa? Tapi hasilnya tidak akan maksimal. Ya, karena yaitu mood itu menentukan kehidupan kita. Kalau lagi bad mood, patah hati, guys, kayak pacarnya gak dibales, moring-moring mau desain, moring-moring mau dikasih tugas mah mau dikerjakan, dilihat aja enggak gitu kan ya. Apalagi suruh. Tapi yang sangat menyakitkan itu ada yang apa ya, perhatian tapi tidak diperhatiin. Oh, sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh dari tipografi. Ya. Paling tidak dari kejauhan kita sudah bisa melihat, ya, seperti inilah tipografi. Perlu memperhatikan. Yang perlu diperhatikan seperti apa ya? Tata letaknya ini, ya. Tata letak dari sebuah desain yang kita buat agar terlihat lebih indah harus seperti apa? Ya. Makanya Pak Guru tadi menyampaikan ketika kamu mau mendesain harus dengan mood yang baik. Kalau lagi tunangan tidak diperbolehkan, wes gak usah suruh desain, bahaya. Salah jurusan nanti ini, ya. Ya, jadi ini adalah contoh dari tipografi. Oke, coba perhatikan. Ini adalah tutorial membuat tipografi menggunakan perspektif. Coba diperhatikan dulu. Yang pertama itu harus kalian membuka aplikasi CorelDRAW-nya, ya. Setelah itu tentukan hurufnya atau jenis fontnya. Oke, ya, caranya itu kan buat kalimat agar terpecah menjadi satu-satu itu. Setelah buat kalimat silahkan di Ctrl K, ya, kalimatnya akan terpecah setelah itu. Coba perhatikan, itu adalah membuat tipografi menggunakan teks perspektif. Itu menggunakan kontur. Efek yang menggunakan teks perspektif. Sudah gak zaman lagi kan jadi bucin ini. Apa bucin? Wah, kalau kayak gini paham, gak usah diajari. Sebenarnya konsep dasarnya tipografi itu adalah cuma menyusun kata-kata seperti ini. Nanti ketika praktek terserah kalian mau menyusun kata-kata seperti apa. Oke, sudah. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD-nya, ya. Nanti silahkan diakses di Google Form atau saya kirim di linknya di grup kelas, ya. Silahkan dipraktekkan. LKPD-nya itu, ya. Silahkan membentuk kelompok seperti biasa. Habis itu mengerjakan, ya, LKPD-nya, diskusikan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Nanti kalian akan diskusi sama temennya bagaimana cara membuat tipografi, ya.
terus tata letaknya seperti apa, desainnya akan seperti apa. Setelah membuat kelompok, silahkan diskusikan. Habis itu silahkan dipraktikkan hasil diskusinya. Ya, kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan tanya kepada Pak Guru. Atau cara membuatnya bagaimana, silahkan tanya kepada Bapak Guru. Ya, silahkan habis itu dibentuk kelompok. Ya, tiga orang. Habis itu langsung praktek. Setelah praktek, kalian seperti biasa akan presentasi atau mempresentasikan hasil dari diskusinya. Jadi ya sudah, silakan membentuk kelompoknya, dibagi ya sesuai kelompoknya masing-masing. Tapi ingat, harus tetap protokol kesehatan. Silakan bagi kelompoknya. Ya.
Untuk presentasi selanjutnya yaitu kelompok ketiga, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Legitimity adalah tingkat kemudahan mata menganalisis suatu tulisan tanpa harus bersusah payah. Hal ini bisa ditentukan oleh satu, kerumitan desain huruf seperti penggunaan serif, kontras, sport, dan sebagainya. Dua, penggunaan warna. Tiga, frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keterbacaan adalah tingkat kenyamanan suatu susunan huruf saat dibaca yang dipengaruhi oleh satu, jenis huruf, dua, ukuran, tiga, pengaturan termasuk di dalamnya alur, spasi, kerning, perataan, dan sebagainya. 4. Kontrak warna terhadap latar belakang. Oke, terima kasih untuk kelompok ketiga. Aplaus untuk kelompok ketiga. Jadi anak-anak, kita sudah melakukan kegiatan yaitu dari diskusi sampai praktik bahkan mempresentasikan. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah mengerjakan post-test, ya. Akan mengerjakan post-test, nanti saya kirim linknya di grup WA. Nilainya sudah masuk semua, secara keseluruhan alhamdulillah sudah agak baik. Dari tadi kita sudah mempelajari dari awal, ya. Coba perhatikan dulu. Dari awal kita sudah mempelajari materi hari ini yaitu tentang tipografi. Yang pertama itu adalah masalah pengertian tipografi. Terus jenis-jenis tipografi. Habis itu kita diskusi dan praktik untuk membuat sebuah tipografi. Itu adalah kesimpulan dari belajar dari awal sampai akhir. Ada yang bisa membantu Pak Guru untuk memberikan kesimpulan, ya, memberikan kesimpulan pelajaran hari ini. Siapa? Saya. Monggo, Yanti, silakan maju depan. Tipografi merupakan salah satu kesenian dan teknik untuk menata huruf dengan pengaturan penyebaran dalam ruang yang tersediakan. Tipografi bisa menciptakan suatu kesan tertentu yang membuat kenyamanan saat membaca dengan maksimal. Tipografi, seni cetak atau tata huruf adalah suatu
sesuatu, lebih baik kita diawali dari doa dulu. Maka kalian sudah tadi memimpin doa sebelum belajar. Ya, habis itu kalian sudah menyampaikan ada beberapa siswa yang tidak masuk. Artinya yang tidak bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Bahkan kalian sudah bisa menjawab tentang apa materi yang disampaikan minggu kemarin. Ternyata kalian masih bisa menangkap apa yang disampaikan minggu kemarin. Setelah itu kita melakukan speeding ya tadi sebelum belajar, ya, agar kenapa imun kita biar lebih baik. Imun kita lebih baik, jadi untuk menambah imun. Kalian telah mengikuti secara seksama dari kegiatan pembelajaran, dari mengerjakan LKPD, diskusi sampai praktek. Jadi bahkan setelah tadi saya mengamati dari kegiatan belajar ini, tentunya pada kegiatan di LKPD kalian sudah bisa diambil kesimpulan dari pengetahuan. Saya rasa sudah sangat baik dari segi keterampilan sudah bagus, bahkan dari unjuk kerja sudah bisa untuk mempraktikkan apa yang harus yang dilakukan pada kegiatan hari ini. Nah, dari kegiatan dari awal sampai akhir, dari kegiatan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, modusnya adalah rata-ratanya sangat baik. Nanti Bapak akan memberikan tindak lanjut atau tugas yang akan dikerjakan di rumah ya. Tugasnya untuk minggu depan ini adalah carilah data dan informasi yang berkaitan dengan penggunaan tipografi dari media elektronik. Ya, itu tugas yang pertama. Untuk yang kedua, dalam hal apa tipografi digunakan dan mengapa harus kita menggunakan tipografi. Ya. Yang ketiga, temukan contoh tipografi dalam lingkunganmu. Misal koran atau majalah yang ditemukan dalam bentuk tipografi. Ya. Untuk yang keempat, amati contoh tipografi yang kalian temukan. Artinya setelah kalian menemukan tipografi, contoh misalnya dalam koran tipografinya seperti apa, amati. Ya. Habis itu ditulis jawabannya. Ya. Buatlah sketsa tipografi menggunakan kertas dan pensil dan dipraktikkan ketika menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jadi kalian di rumah akan membuat sketsa, ya, akan membuat sketsa tipografi. Contohnya bentuknya seperti apa, dengan warna apa. Ya. Minggu depan kita praktekkan apa yang kalian buat di rumah itu menggunakan Corel, ya, menggunakan aplikasi Corel yang ada di sekolah. Ada pertanyaan anak-anak sebelum Bapak akhiri? Oke, karena pelajaran sudah selesai, karena di awal kita sudah ketika membuka pelajaran ini dipimpin dengan doa, maka untuk yang terakhir kalinya yaitu untuk kegiatan penutup maka harus kita juga berdoa. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum meninggalkan live, silahkan komputernya dimatikan dulu, mejanya nanti dirapikan. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.